Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa mulai ngaji kembali ngaji guru ya setiap pagi setelah libur lama ini ya. Oke, Akobah 1, Akobah 4. Ini saya minta untuk bisa tetap mengikuti dengan baik meskipun pagi ini melalui Zoom ya. Semoga semuanya bisa jadi keberkahan ya. Keberkahan, kemanfaatan menjadikan diri kita lebih baik, lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Al-Mabkhasus Sabi'u sekarang masih bicara tentang fikih dalam mazhab Syafi'i ya. Terkait dengan masalah sekitar sholat ini masih ya. Sekarang tentang yang menyertai sholat yaitu azan dan iqamat. Al-Mabkhasus Sabi'u al-azan wal iqamatu, tentang azan dan iqamat. Ta'rifuhuma wa hukmuhuma. Pembahasan yang pertama tentang definisi azan itu apa, iqamat itu apa. Wa tafadhulu bainahuma, dan yang utama di antara keduanya itu yang mana? Tafadhul bainahuma. Wa syurutuhuma, dan syarat azan dan iqamat itu apa saja. Wa syurutul muadzini wal muqim. Syaratnya orang yang azan dan orang yang iqamat. Al-muqim artinya yang ngetekno, yang mengomando berdirinya sholat itu. Namanya iqamah. Lalu wa makruhatil azan. Hal-hal yang dimakruhkan dalam azan, wa sunanuhu, dan yang dianjurkan dalam azan. Wa tiqraruhu lil jum'ati was subhi. Wa tiqraruhu, lan mengulang. 2 kali azan, tiqrar ya. Lil Jum'ah, ketika sholat Jumat. Nah ini dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab Syafi'i, masjid mayoritas di Indonesia ini, milik wong NU, mazhab Syafi'i itu azannya 2 kali. Tiqrarul azani. Azan yang 2 kali ya. Kalau iqamahnya sekali. Wasubhi yang kedua dalam subuh. Nah ini yang enggak dilakukan dalam tradisi NU. Karena sunnah dalam sholat subuh itu azannya 2 kali. Azan yang pertama, itu azan yang belum masuk waktu subuh, lalu baru masuk azan yang kedua yang azan subuh itu. Makanya lalu ada 2 fajar ya, ada fajar yang kadzib, ada fajar yang shadiq. Di saat fajar kadzib itu disunahkan azan. Tapi itu masih kadzib ya, lalu kemudian shadiq. Nanti ada ketentuannya, bagaimana azannya. Tapi yang berlaku masih 1 kali azannya, ya itulah gitu ya. Karena sifatnya juga anjuran, sunnah, bukan keharusan. Sehingga dalam pelaksanaannya atau prakteknya masih bisa dipertimbangkan kondisi yang berada di masyarakat. Ya kemarin ya azan subuh 2 kali kan orang salah kiro gitu ya. Nah azan yang pertama itu belum masuk subuh sesungguhnya. Di Mekah itu 2 kali azan gitu. Mekah itu. Dalam hal itu Syafi'i gitu. Wad du'ai akibahu, wad du'ai lan berdoa akibahu setelahnya azan. Jadi tentang doa yang menyertai pelaksanaan azan. Oke, sekarang definisinya dulu. Itu namanya fikih ya. Ada, karena ini sudah menjadi disiplin ilmu, maka pasti harus ada definisi. Berangkatnya dari definisi dulu. Batasan-batasannya.
Ta'riful adhani wal iqamah. Al-adhanu lughatan al-i'lam. Qala ta'ala wa adzin fin nasi bil hajji. Adzin itu umumkan. Adzan ya sama pengumuman sesungguhnya. Sehingga arti katanya al-i'lam. Al-adhan utawi adzan lughatan ing dalam menurut bahasa iku al-i'lam. Qala Allah ta'ala wa adzin fin nasi bil hajji. Umumkan. Wa adzin dan umumkan fin nasi terhadap masyarakat manusia semua bil hajji. A'limhum. A'lim umumkan. A'lama a'lim. Umumkan sapa sira hum ing kaum hum ing nas wa syar'an. Jadi menurut bahasa i'lam. Ini sudah nyambung ya. Jadi bahasa yang dipakai sebuah istilah itu artinya menjadi istilah dalam disiplin ilmu itu pasti dari segi lugat bahasa itu makna bahasa itu pasti nyambung gitu loh. Salat ad-du'a. Lugatan itu. Tapi kan isinya tidak doa semua, cuman substansi salatnya ya ada doa itu gitu. Ora doa itu. Jadi sebuah kalimat yang dipakai untuk sebuah definisi, maka makna lugat dengan makna istilah, kalau sudah digunakan istilah disiplin tertentu, itu biasanya tetap punya korelasi dan harus punya korelasi antara makna dari segi lugatan dan makna secara istilahan. Adzan, lugatannya apa? I'lam, mengumumkan. Oke, itu secara bahasa. Seperti dalam Al-Quran, wa'adzin fin nasi bil hajji. Ai a'limhum. Wa syar'an dan menurut syara yang dimaksud dengan adzan adalah qaulun makhsusun yu'lamu bihi waktu sholati al-mafruḍah. Ai huwa iku qaulun. Jadi membuang tada ini. Iku qaulun ucapan makhsusun kang tertentu yu'lamu yang bisa diketahui bihi kelawan qaul apa waktu sholati al-mafruḍati yang difardukan. Jadi pemberitahuan terkait dengan waktu sholat yang difardukan. Jadi sholat fardu. Sehingga nanti yang disunnahkan untuk adzan itu adalah khusus untuk sholat fardu. Ya logikanya karena wajib gitu ya. Kalau sunnah tidak perlu, nggak disunnahkan adzan itu. Kalau sholatnya sholat sunnah tidak perlu adzan. Kenapa ya? Karena pilihan gitu ya, diberitahu. Nah itu maha bijaksananya Allah begitu ya. Ya kalau sholat sunat, sholat duha ya adalah pakai adzan. Karena tidak semuanya mau melakukan sholat duha. Tidak semuanya sholat duhanya itu bareng gitu kan gitu ya. Sehingga tidak perlu diseragamkan dengan menggunakan adzan. Sekarang neko-neko ya, tidak pakai adzan, apa namanya? Yo adzan, yo pakai surat undangan gitu ya. Wah, no Jumatan pakai surat undangan. Sholat riyo pakai surat undangan. Undangan itu ya wis adzan kuwi gitu ya. Sama waktu yang ditentukan itu. Kalau itu sholat fardu ya. Sholat selain fardu ya berarti tidak usah. Ya boleh sih pakai undangan, tapi kan orang umum gitu kan ya. Sekarang wal faduhu masna masna, utawi lafadznya adzan iku masna masna, dua-dua. Beda dengan iqamat nanti ya. Basra itu artinya dua-dua. Masna ini kalimat yang terkenal ya, karena biasanya terkait dengan poligami itu ya. Wangkihul matobalakum minan nisa'i masna masna. Masna wasulasa waruba. Dua-dua. Sholat apa? Adzan itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kalau qomat kan sekali. Wal fadhuhu masna masna. Wa kalimatuhu utawi kalimat adzan iku hiya utawi kalimat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Dua kali tapi 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu maksudnya itu. Itu al-fadul adzan. Tidak boleh dirubah, gitu ya. Adzan pondok sing nggak genah itu kan adzannya ditambah-tambah. Oh dong, nggak genah itu. Pondok apa kemarin? Di pondok Az-Zaitun adzannya ditambahi. Kayak Iwana, Panji Gumelar gitu ya. Belarah gitu. Wana apa gitu? Khilafah apa itu tambahnya. Kenapa? Karena ini i'lamun minallah. Al-Fat ini bersifat paket ya, bersifat tauqifi. Tauqifi itu yang ngurui langsung Gusti Allah gitu ya. Tauqifi namanya. Ya. Tauqifi itu bersifat pemberitahuan atau bersifat pengajarannya langsung ke Gusti Allah. Tauqifi ya, lamun minallah. Sehingga tidak boleh dirubah karena itu sifatnya masyru'iyah yang sumbernya harus syariat. Tidak boleh diwah-wah karpe dewi. Wa huwa mujma'un ala masyru'iyatiyah. Ini ya, masyru' itu artinya ada dalil, ada syariatnya secara tegas. Wa utawi adzan iku mujma'un, disepakati. Apa ala masyru'iyatihi, ing atase disyariatkannya, namanya masyru'iyat. Jadi ada sesuatu yang disyariatkan secara agama berdasarkan Al-Quran, hadis, atau ijma, atau qiyas. Nah, sesuatu yang ditetapkan, dinyatakan sebagai syariat itu pasti bersumberkan ujungnya atau pokoknya itu dari wahyu. Berarti ada perbuatan yang tidak masyru'iyat. Wilayahnya itu mubahat gitu. Wilayahnya namanya nanti mubahat gitu. Masyru'iyat. Jadi kalau masyru'iyat yang menentukan itu agama Allah, al-hakim wallah Allah. Tapi kalau yang sifatnya ghairu masyru'iyat bisa namanya adiyat, itu akal kita yang menentukan. Baju batik itu bukan masyru'iyat, tapi dia adiyat. Ya. Adiyat. Yang menentukan kita sendiri. Gitu ya. Adiyat. Mubahat. Jadi yang tidak masyru'iyat bukan berarti lalu menjadi haram, bukan. Tapi dia tidak punya nilai ibadah. Pada dasarnya, pada hukum asalnya adalah mubahat. Yang sifatnya adiyat. Kalau ingin itu menjadi ibadat, ya harus disertai dengan niat. Diniati nganggo bajunya sebagai wujud perintah agama ben supaya nutupi aurat. Seperti yang diperintahkan agama lah. Niat itu bisa mendongkrak hal yang mubahat menjadi apa? Ibadat. Yang mubahat menjadi apa? Ibadat. Jadi ada yang sifatnya masyru'iyat, lalu ada hal yang bersifat adiyat. Apa namanya? Adiyat. Adiyat itu yang adat itu. Wa min syair Islam, adzan itu juga termasuk syiar dari Islam itu. Nah, ini alasan syiar ini biasanya lalu lomba-lomba banter-banteran speaker gitu ya. Banter-banteran speaker. Alasan syiar. Ya, pengertian syiar itu menjadikan orang yang mau melakukan sholat itu lalu menjadi rame gitu loh ya. Karena orang tahu, diberitahu itu. Wa min sunnal kifayah itu termasuk saking piro-piro sunnah yang kifayah. Oke ya, jadi ada istilah fardu kifayah, ada istilah sunnah kifayah juga gitu ya. Kalau fardu kifayah itu kewajiban yang bersifat perwakilan. Nah, isono sing makili yakni gugur. Pada dasarnya semua, pada dasarnya wajib bagi setiap bagi muslim untuk nyolati jenazah. Namanya fardu kifayah. Pada dasarnya nyolati jenazah itu adalah fardu kifayah. Kudu ana sing lakoni. Fardu kifayah itu kudu ana sing makili. Tapi kalau salat wajib fardu ain, kabeh kudu nglakoni.
Ya, itu kita gitu. Kalau fardu kifayah, kudu ono sing mewakili. Itu namanya apa? Fardu kifayah. Tapi kalau salah fardu, kabeh kudu lakon. Itu namanya fardu ain itu ya. Oke, jadi azan adalah merupakan sesuatu yang sifatnya sunnatun kifayatun. Sunnah yang sifatnya kifayah. Oke, itu yang dimaksudkan itu. Wadillatuhu kasiratun, dalil tentang adzan itu banyak. Idza nadaitum ila salat dan seterusnya, termasuk hadis Nabi. Oke. Ternyata ada tugas ngisi di pelatihan pembina di Tebiran. Ya. Oke, kom manfaat barokah semuanya min ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Khusna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.